Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rasyidi Ramadan, mahasiswa dari Politeknik Negeri Madura, jurusan Teknik Mesin Alat Berat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mesin-mesin alat berat, salah satunya yaitu mesin forklift. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi forklift dan fungsi dari mesin forklift. Forklift adalah truk dalam industri yang berguna untuk mengangkat barang. Fungsi bukan forklift untuk transportasi dan mengangkat barang. Forklift adalah salah satu material handling yang paling banyak digunakan dalam dunia logistik. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian penting pada forklift serta fungsinya. Yang pertama, ada fork. Fork ini berbentuk seperti garpu yang berfungsi untuk menopang dan mengangkat barang. Fork ini terbuat dari besi panjang dan lurus yang panjang sebenarnya sekitar 1070 mm. Dan bisa juga ditambah dengan fork extension agar bisa lebih panjang. Yang perlu diketahui, saat mengangkat beban harus mengukur dimensi beban dan kapasitas berat agar bisa disesuaikan dengan fork tersebut. Yang kedua, ada carriage, adalah bagian dari spare part forklift. Carriage ini bagian dari forklift yang sangat penting karena berfungsi sebagai penghubung antara mesh dan fork, karena di tempat ini fork melekat. Carriage juga berfungsi sebagai sandaran keamanan untuk barang-barang di pelet di saat kondisi barang berada di fork tersebut. Yang ketiga, ada mesh, merupakan salah satu bagian penting dan utama dari forklift ini. Perlu diketahui, antara fork dan mesh ini adalah satu kesatuan supaya forklift berjalan sesuai dengan fungsinya. Mesh terdiri dari dua buah besi yang tebal, yang diantaranya terdapat komponen hidrolik. Buah besi yang tebal yang diantaranya terdapat komponen hidrolik. Sistem yang dalam satu kesatuan berfungsi sebagai pengangkat atau menurunkan barang. Fungsi dasar dari mesh ini adalah untuk lifting atau tilting. Yang keempat, ada overguard, adalah sebuah atap pelindung yang dimana berfungsi untuk melindungi operator pada saat melakukan pekerjaannya dalam mengangkat barang. Dan apabila yang diangkat tersebut jatuh, agar tidak langsung mengenai sang operator. Dan jika dimodifikasi, bisa juga sebagai pelindung operator dari panas matahari dan hujan. Yang kelima, ada counterweight, merupakan penyeimbang beban dari beban yang diangkat oleh forklift itu sendiri. Counterweight ini letaknya di belakang yang berlawanan dengan fork, sehingga kestabilan forklift ini dan keseimbangan dari forklift ini. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang beberapa macam forklift yang sering digunakan. Forklift memiliki 4 jenis, yaitu ada forklift gasolin atau LPG dengan kelebihan dapat membawa barang dengan kapasitas hingga 2 ton dan mengangkat barang dengan ketinggian 2 meter. Forklift ini sangat ramah lingkungan dan dapat digunakan dalam ruangan. Namun, kelemahan dari forklift ini menggunakan bahan bakar gas, sehingga sulit untuk mencari tempat
pengisian gas. Yang kedua ada forklift diesel. Forklift ini paling sering digunakan karena memiliki harga yang terjangkau dan perawatan yang sangat mudah. Kemampuan forklift diesel ini mempunyai kapasitas hingga 10 ton dan mengangkat barang hingga ketinggian 6 meter. Namun, kelemahan dari forklift ini tidak dapat digunakan dalam ruangan karena dapat menimbulkan polusi dan karena menggunakan bahan bakar solar. Yang ketiga ada forklift elektrik. Merupakan forklift yang paling ramah lingkungan dan dapat digunakan di berbagai ruangan karena hanya menggunakan baterai dan sumber utamanya adalah tenaga listrik. Kemampuan forklift ini mempunyai kapasitas hingga 5 ton dan dapat mengangkat hingga ketinggian 6 meter. Kelemahan forklift ini tidak dapat digunakan terus-menerus karena kapasitasnya baterai yang normal mampu 5 jam hingga 8 jam. Yang keempat ada forklift reach truck. Hampir sama dengan forklift elektrik, menggunakan baterai sebagai sumber utama tenaga listrik. Hanya saja perbedaan forklift reach truck memiliki kemampuan hingga 2,5 ton dan mengangkat atau mengambil barang dengan ketinggian hingga 8,5 sampai 12 meter. Forklift reach truck ini memiliki ukuran mesin tidak sebesar ukuran diesel, tidak sebesar mesin forklift diesel ataupun forklift gasolin yang digunakan tempat yang tidak luas. Namun kelemahannya menggunakan baterai tenaga listrik yang harus memakan waktu untuk pengisian listrik ke baterai. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sistem kerja forklift. Cara kerja forklift dalam operasional forklift, seringkali operator kurang memahami tentang load center. Biasanya dalam mindset mereka adalah asal tidak melebihi SWL sama dengan aman. Padahal dimensi dari beban yang juga berpengaruh dalam proses pengangkatan. Sebelum kita membahas lebih jauh, sebaiknya kita ketahui dulu definisi dari load center yang kita kenali bagian-bagian pada forklift. Hal ini penting dipahami oleh operator forklift untuk menjaga unit tetap stabil saat dioperasikan, yang mana akan berpengaruh terhadap keselamatan operator ataupun barang yang dibawanya. Load center sendiri adalah jarak horizontal dari permukaan depan vertikal pada garpu ke pusat gravitasi beban. Load center bisa juga disebut pusat gravitasi beban, merupakan dasar untuk menentukan tingkat kapasitas beban daripada forklift. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja sistem hidrolik pada mesin forklift. Pada forklift terdapat suatu alat yang disebut dengan fork. Fork ini berfungsi untuk sebagai pemegang landasan beban, yang mana fork ini terpasang pada kerangka sebagai pembawa garpu dan tiang penyokong. Bagasi dikaitkan ke salah satu ujung rantai, dan ujung rantai yang lainnya terikat pada bem tiang penyokong. Rantai ini bergerak sepanjang spool atau well yang melekat pada ujung atas dan batang torak pada leaf cylinder.
Berputarnya puli ini akibat dari tekanan fluida di dalam lift silinder yang mengakibatkan tertariknya salah satu ujung yang terikat pada bem. Dia penyokong karena rantai terikat, maka pulilah yang berputar. Sekaligus naik turun oleh gaya tarik yang ditimbulkan pada rantai. Sedangkan ujung rantai yang lainnya akan bergerak mengangkat backrest dan forknya sampai ketinggian maksimum, yaitu 3000 mm. Fork assemble atau garpu dan backrest atau pelindung. Garpu ini berfungsi sebagai tempat di mana barang atau beban yang akan diangkat atau dipindahkan. Garpu ini dapat digeser sepanjang fingerboard, yaitu dengan mengangkat knob yang terdapat pada pengarahan atas garpu. Garpu ini ada buah dan diletakkan simetris sebelah kiri dan sebelah kanan lift cylinder dan sepanjang fingerboard. Dan yang kelima, saya akan menjelaskan bagaimana sistem kelistrikan pada mesin forklift. Yang pertama, seperti contoh ini, ada mesin forklift 1,5 ton. Sangat dibutuhkan di industri maupun di pabrik. Selain tidak memerlukan bahan bakar, forklift ini sangat mudah sekali untuk operasionalnya. Hanya memerlukan waktu 4 jam untuk mencharger baterai forklift tersebut. Jadi sangat efisien sekali jika digunakan di pabrik maupun industri. Yang kedua, empu board adalah suatu komponen yang merupakan IC prosesor yang merupakan pusat penggerak komponen. Komponen mesin penggerak forklift seperti motor drive, motor starter, motor steering cylinder, dan motor hidrolik. Di samping ini adalah contoh dari atau skema dari diagram alir pada mesin forklift. Yang pertama ada start, yang kedua ada baterai, yang bawahnya lagi ada screen fast, setelahnya itu empu board. Empu board terbagi menjadi 3, ada motor steering cylinder, motor hidrolik, dan motor drive. Nah, selanjutnya di samping saya ada skema kelistrikan pada forklift yang terdiri dari power split device, ada generator, ada high voltage battery pack, ignition baterai, ada inverter, dan elektrik motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufidin. Saya kelompok nomor 2 yang terdiri dari 2 orang. Yang satunya lagi adalah Wahyudi Ramadan dan saya sendiri. Saya di sini akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Wahyudi Ramadan. Dan saya akan menjelaskan apa yang terkait dari atau yang berhubungan dengan mesin forklift. Dan lanjut ke sistem forklift jenis transmisi forklift. Forklift yang pertama itu matic. Matic menggunakan tenaga baterai atau acu karena ramah lingkungan. Pada umumnya, matic lebih mudah daripada manual, cuma yang membedakan tuas handle-nya. Tuas handle-nya untuk matic ada 4. Yang pertama, naik turun. Dan kedua, maju mundur, ke depan, ke belakang. Yang ketiga, jungkir. Yang keempat atau yang terakhir,
geser kanan kiri. Untuk forklift matic biasanya digunakan pada perusahaan yang bebas polusi atau asap, seperti garmen, produk makanan, dan lain-lain. Begitu juga dengan roda. Ada 4 buah roda, yaitu roda mati atau tidak hampa udara. Untuk pengoperasiannya, forklift matic gampang sekali. Pedal bawah sebagai rem dan kopling. Apabila diinjak, berarti kopling dipegang. Apabila dilepas, berarti rem akan berfungsi. Kalau untuk menjalankannya, hanya untuk memajukan handle lalu jalan maju atau mundur dan tidak ada gigi. Yang kedua, yaitu manual. Forklift manual menggunakan bahan bakar solar. Sebenarnya banyak sekali kapasitas dari forklift. Ada kapasitas 3 ton, 5 ton, bahkan 8 ton dan lebih. Pada pedal bagian bawah ada gas dan kopling, dan ada juga rem. Seperti mobil, forklift manual biasanya digunakan di tempat outdoor karena menghasilkan polusi yang cukup banyak dari knalpot. Cara menjalankannya agak sulit sih, karena tidak seperti menjalankan mobil pada umumnya. Karena forklift yang dapat berbelok pada bagian belakang untuk handle paling depan, maju dan mundur. Sebelahnya persenelangnya gambar kura-kura, artinya gigi 1. Gambar kijang artinya gigi 2. Lalu untuk handle kiri, dari kemudi ada tuas maju mundur dan naik turun dan cungkil. Yang membedakan forklift manual dengan matic adalah tidak ada tuas maju mundur dan gesernya, sehingga lebih sulit dari matic. Dan lanjut ke hal penting dari perawatan forklift. Yang pertama, memanaskan mesin dan menjaga isi tangki ketika akan menggunakan forklift. Mesin diesel sebaiknya Anda bersabar, sebab truk tersebut membutuhkan waktu minimal 5 menit untuk tahap pemanasan, dan bisa juga dibaca di samping kanan pada gambar tersebut. Dan ada juga contoh video sistem kerja forklift atau gambar yang di samping kanan. Bos, bos.
ada juga contoh video atau foto kecelakaan kerja pada mesin forklift. Sekian dari saya, Saifuddin, kelompok 2. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.